Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kami ikhwani wa ya Allah sallallahu alaihi wa sallam. Khususnya untuk Allah ya syarah Badr ini. Semoga kita besar semoga wa jami'a wa jami'i muassasin min al-Qur'an wa sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma qad istata'tuka bima 'allamtani wa tufidna ila hajati wa bismillahir rahmanir rahim. Allahumma la qawli min ridha wa la qawli min syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wabislah bisatri wa yasri hamdu wa nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya adalah awdawa anna sama mestune panggonan suami itu dan gawi bil alami mari alam siwahu bahwa Allah Allah tadran utawa kesedihan atur walau bahwasanya Allah padahal kamu mau tawi mengkono-mengkono kabeh kullu padahal kullu wonten kabeh mengkono kabeh iku kufur Ismail muslimin melawan Ismail muslimin wa kadhalika mengkono-mengkono man bid'ah maka sampai wong iki akan aku sapa man mujarrad Allah ing nunggu saking Allah Ta'ala wal urudan maka munggah mi'raj ilaihi dari Allah wa maka mati dan ngejak omong-omongan sapa man Allah au qulu tawfan mati Al-Qur'ani utawa bangunan Allah iku fi ahli asykhasi ing dalam salah siji wong kaulin baik kauli oleh zaman Fakul Mutasawwifah setengah saking biro-biro ulama sing ahli tasawuf. Tapi itu sing ahli tasawuf yang sebenarnya mau tasawuf al-batiniyah atau sobatin dan nasrolan biro-biro nasrani. Ada yang kaya mengkono-mengkono naktoku netepake mesneake ala kufri maningan asli kafir wong olah kamu ucap sokongan di qidamil alami melawan dingini alam au bakoi utawa bakoi alam au kola utawa dawuh bitana sumil arwahi melawan ngisi biro-biro roh wanti qalihalan pindai biro-biro roh, biro-biro arwah wanti qalihalan pindai arwah abada-abada kawasan-kawas-kawasi bin asykhasi dalam siji wong tetapi berhalan oleh nyiksa arwah wa tan'imiha oleh nikmat arwah dihasbi zakaiha kelawan kira-kira ini suci ini atau bersih ini arwah wa qabasiha wa kubusiha wa qabasiha dan terketi arwah makanya ada yang menggono-ngono man utawi sabane wong yang taruh pakai ngakoni sokongan bil ilahiyati kelawan pangeran
wal wahdaniyah lan manunggal wal wahdaniyah lan manunggal walakin awan tapi ini itu jahada ngingkari anu buat ingin nabian min asli hasaning asline nubuat omongan atau omong itu buat nubuat nabiina atau nabian nabi kita khususan kali khusus awakatan atau salah siji ini dalam biaya isani berobrolan nanti naut ya itu nasroh ambis nas sohwa ya sohwa ladina Allah ya Allah alaihi mengatasi nabiya pada ilmi dan ilmihi sahuse warwe pada ilmi sahuse warwe man dari kelawan mengkono bahwa mau utawi mani wong tidak aman yang tahu pak iku kafir bila zaibin bila waibin bila tanpa aman bakal dari kaya mengkono banda sopan wong orang kang kamu cak sopan anak nabi naik suri nabi kita iku resalati orang karena ono dimana katakan kamu yang dalam Mekah wal ijazah dan ijaz bakal dari kaya mengkono banda kaya sopan wong tidak akan ngaku sopan anu buat nabi ahadin membuat ahadin yang kenabian wong siji ma'ana bina semertanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kata utau sahuse Nabi au manutau wong kita akan ngaku sopaman anu buat yang kenabian asli maring awaiman maka tadi kan kaya mengkono-mengkono wong kita akan ngaku sokongan min ulatil mutasawwifati saking ulate ahli tasawuf inna usuliman dikuyuhi oleh wahyu ilahi mariman wa ilam yadda'inan tatkala orang ngaku sokongan anu buatan yang kenabian Ola dawu fil anwar ing dalam kitab anwar wa yaqulu lan mustaqi ditakfiri lawan kafire kullu qailin saben-saben wong kang ucap aulan ing ucapan ya tawassalu kan sambung bihi lawan qaul ila tadlil ummah maring nyasarake umat wa takfir sahabat dan ngafirake sahabat wa kullu fa'ilin dan saben-saben wong kang nglakoni pilaning perilaku la yasdaru kang ora disedekake illa kejaba min kafirin saking kekafiran tasbutu tidak disebut lissolati maring salib awin hari maring utawa maring ini kamu syamsi utawa maring srengenge Ilakana isi maring awil masyi utawa lumaku Ilakana isi maring gereja ma'an dia semertani biro-biro keluarga iman di sini melawan mukai seman nazananir saking biro-biro sabuk wakuli halar sadiani zananir wakata dengan yang mengkonon mandu sabari wong angkarokan ingkar sohman maka tanging kota Mekah wal Ka'bah dan Ka'bah wal Masjidil Haram dan Masjidil Haram ingkana lan kabeh ana mimma yadunnu lima sari wong yadunnu kang yono dihi kelawan penyono mau don ilmu dari kai meluwe kono wa mimma nasasane wong ora kang nyampurake sokongan atau ngumpuli sokongan al muslimin yang berapa jadi begini, ini Bapak ambil poinnya. Kalau di kitab risalah ini diterangkan begitu detail bahwa banyak sekali orang-orang yang mempunyai
pendapat-pendapat yang berkembang sejak zaman dulu sampai kemudian nanti di akhir zaman. Dan ini sudah diprediksi oleh Abdul Syekh Yasin Asy'ari. Beliau mengatakan diantaranya adalah banyak sekali berkaitan bagaimana akan muncul kelompok hulul walitihad atau penyatuan antara makhluk dengan sang khalik dalam wahdatul wujud, dan itu ada. Terus ada lagi nanti kelompok-kelompok yang hanya mengakui esensi daripada kebaikan hati tanpa harus melaksanakan syariat agama Islam. Ini kelompok-kelompok yang kemudian berkembang, dan ada yang memang baru, dan ada yang mengembangkan itu, dan sudah diprediksi oleh beliau bahwa hal-hal yang semacam ini ketika memang ada, dan ini sangat bertentangan atau tidak seimbang dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu juga dianggap tidak tepat menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dinyatakan oleh Abdul Syekh Yasin Asy'ari. Di antaranya adalah orang ada yang mengatakan, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Tuhan ini ya, seperti orang Majusi atau Nasrani, misalnya mengatakan bahwa malaikat. Makanya sekarang ini sedang ada fenomena bagaimana mempola konsep kaum muslimin menanggapi soal fenomena itu begini. Kadang-kadang di awal itu ya ada bentuk-bentuk yang sepertinya bisa dikamuflase dan sepertinya memang iya. Nah ini kemudian diarahkan agar orang itu percaya bahwa itu adalah bentuk malaikat, itu adalah bentuk mata Tuhan, itu adalah macam-macam. Wadah mengatakan sampai bentuk kuda berlari, ada bentuk macam-macam. Ini seakan-akan mindset kita ini akan diarahkan untuk mentasyabbuh, menyerupakan antara sang khalik dengan beberapa bentuk makhluk. Nah, ini juga dianggap salah oleh Abdul Syekh Yasin. Atau kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa itu lebih parah lagi. Kalau Allah itu kalau kemudian Allah ini ada tidak terdahulu. Kalau ini ada di beberapa firqah. Allah itu tidak terdahulu, Allah itu baru. Terus Allah itu ada bentuknya. Allah mempunyai anak, ini di beberapa agama, yang di satu agama lain yang lain. Ini yang mengatakan bahwa Tuhan ini mempunyai anak, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan dengan metode trinitas dan lain sebagainya. Ini menurut Abdul Syekh bertentangan, jelas kufur. Atau kemudian mengatakan bahwa Allah adalah, bahwa Tuhan itu adalah menempati satu tempat di alam. Padahal Tuhan itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu untuk berada di mana dan seperti apa dan bagaimana bentuknya, tidak perlu. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada kerongkongan kita. Artinya posisinya itu tidak terus kemudian harus dibakukan seperti ini. Ada tempat seperti keyakinan agama lain, Tuhannya yang bertempat di mana gitu. Atau Allah ini alam ini ada yang membentuk selain Allah, bahkan ada yang mengatur selain Allah. Ini berarti yang mengakui Tuhan tidak hanya satu. Tuhan itu bukan wahdahu la syarika lah, tapi sudah ada yang lain yang sekutunya.
Yang seperti ini yang sudah dianggap sebagai kafir, kufur oleh seluruh kelompok kaum muslim. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ada orang yang mengaku pernah duduk dengan Allah. Ini sekarang di akhir zaman ini namanya pengakuan luar biasa, tak kata apa. Apa karena merasa butuh perhatian, atau karena merasa kepingin tenar, atau bagaimana, macam-macam. Ada yang mengaku duduk bersama Allah, bahkan pernah mi'raj. Padahal mi'raj ini hanyalah Allah yang memanggil orang terkasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus di sana tidak hanya untuk melaksanakan mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, tapi memang ada perintah yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan, dan bahkan urgent sekali. Ini perintah dari seluruh umat Islam yang berupa perintah ibadah sholat. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa didispensasi. Bisa dengan puasa, zakat, haji kewajiban cuma 1 tahun. Satu kali seumur hidup wajibnya. Kalau sudah pernah berarti yang kedua ketiga, kalau memang iya itu baru sudah sunnah, bukan wajib lagi. Berarti puasa setahun sekali wajibnya, yaitu bulan Ramadan. Setahun cuma sekali bulan Ramadan, dan itu masih bisa ada penawaran bagi mereka yang sudah tidak mampu untuk berpuasa dan tidak bisa diharapkan kemampuannya untuk membayar puasa, mengganti puasanya, maka bisa membayar membayar fidyah, bisa ganti dia. Tapi bagi yang sudah tua-tua, yang sudah tidak kuat puasa, yang sakit, dan mungkin tidak sembuhnya, itu baru itu puasa masih bisa ditambah. Kalau sholat tidak bisa, sholat ya harus dan di waktunya, sholat bisa diterima kalau di waktu. Dan kewajibannya 1 hari itu sampai 5 kali. Kalau puasa setahun cuma sekali. Zakat kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah ada nanti nisabnya dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau puasa tidak 5 kali 1 hari. Dan selama 5 kali 1 hari ini tidak bisa ditinggalkan 1 pun. Kalaupun tidak bisa udzur misalnya, tidak bisa berdiri karena kakinya sakit, karena kondisi fisiknya yang agak lemah, boleh tapi tetap harus melaksanakan sholat, tidak bisa digantikan. Bisa nanti kalau memang sudah terus nggak bisa duduk ya tidur, miring, ada ke barat kalau bisa. Kok masih nggak bisa miring ya, terlentang dengan isyarat. Kok masih juga tidak bisa, ya dikasih kain putih, tali, diadarkan ke selatan, disolati. Bukan lagi wajib sholat, sudah wajib disolat. Ini ada yang aku kalau ikut mi'raj, pernah mi'raj bertemu dengan Allah, luar biasa. Kira-kira ada mana? Ada. Ini akhir-akhir ini ada semua. Pernah berdialog dengan Allah. Yang baru saja kemarin ada yang mengatakan bahwa mendapatkan wahyu dan berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Dari Surabaya dari Nangka itu. Nah, ini banyak sekali. Kalau yang kemarin sempat ramai beberapa tahun yang lalu, ada nabi titisan daripada malaikat. Ini namanya Lia, yang kemarin baru meninggal itu ya. Terus ada lagi yang mengaku dirinya nabi. Ini ada titisan malaikat, ada nabi, namanya Musatek. Pernah juga terjadi. Nah, ini ada yang berkata bahwa
dia pernah berdialog dengan Allah atau mengatakan Allah masuk ke jasad seseorang. Nah, hal yang semacam ini yang katanya dikatakan sebagai yang mengaku dirinya orang-orang yang ahli tasawuf, mengaku dirinya ahli tasawuf, atau kelompok kebatinan dan kalangan kaum Nasrani. Kelompok kebatinan itu apa lucu? Ya, apa yang difatwakan tidak ada yang benar kecuali gurunya. Nah, ini tidak ada yang benar kecuali gurunya. Bahkan kalaupun ada kiai besar misalnya, ulama besar, dianggap kecil, nggak kayak gurunya. Nah, ini luar biasa kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya. Nah, bisa dipastikan kekafirannya orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini langgeng. Padahal di Quran sudah dijelaskan bahwa kurusyai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatunya pasti rusak. Alam rusak, kita rusak, semua makhluk mesti rusak. Yang tidak rusak cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan langgeng alam semesta ini, atau mengaku reinkarnasi seperti yang Bapak katakan tadi. Ini reinkarnasi dari malaikat Jibril, namanya Lia'den, kerajaan Eden. Ada yang mengaku ketuhanan, tapi mengingkari kenabian baik secara umum maupun secara khusus. Misalnya, wah, saya percaya kalau Nabi itu Nabi Muhammad, tapi saya tidak percaya Nabi Isa. Oh, tidak bisa. Saya tidak percaya dengan Nabi Musa, saya percaya cuma enggak bisa. Semua Nabi memang utusan Allah di zamannya. Dan itu semua orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan ajarannya. Atau mengaku seorang nabi bersamaan dengan adanya Nabi Muhammad. Ya. Dan setelah dan lain sebagainya. Mengaku nabi, ini semuanya dihukumi kafir. Terus ada yang mengaku bahwa orang-orang Islam dari kalangan tasawuf ini mendapatkan wahyu walaupun tidak mendapatkan atau tidak mengaku sebagai seorang nabi, tapi dia mengaku mendapatkan wahyu. Ini tidak ada wahyu itu hanya khusus pada para nabi. Kemudian dikatakan dalam kitab Al-Anwar bahwa kalau tadi dikatakan dalam kitab Al-Anwar dipastikan kufur kafir. Ini ya agak sedikit perlu kita perinci. Yang mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan umat ini sesat. Maka sekali lagi saya pesan pada teman-teman PKPD, kita tidak cocok dengan takfiri, jangan kemudian kita menjadi kelompok al-Bolini. Hasil sendiri sudah tidak setuju. Misalnya kita nggak setuju orang mengatakan, oh orang itu kafir, bid'ah, sesat, bahkan musyrik. Kita nggak setuju dengan orang yang mengatakan kafir. Lalu jangan kemudian kita masuk pada fase menjadi kelompok tabligh penyesatan. Kalau tidak, kita itu sesat. Nah ini kan hampir sama. Jangan sampai ini atau saya sendiri berharap itu tidak ada. Bahkan kita Al-Anwar dinyatakan ini, dipastikan ini termasuk dalam kelompok-kelompok kafir. Orang yang menyesatkan umat, orang yang mengkafirkan para sahabat. Ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Ada orang yang melakukan pekerjaan yang dilakukan kecuali orang kafir, yang tidak dilakukan kecuali orang kafir. Seperti apa? Sujud kepada hal-hal yang baru. Contohnya yang yang dibuat oleh manusia. Halal, salib, api, gitu ya, itu disembah. Ini tidak boleh. Ini sama halnya dengan kekafiran. Atau, nah ini di sini Bapak tegas lagi. Awil masyi ila kanais, jadi berjalan masuk ke gereja, ma'ahliya beserta keluarganya, bizihim dengan seragam, uniform. Minas zananir dari beberapa ikan pinggang yang sebagaimana dipakai oleh orang Nasrani, dan lain-lain. Ini kita yang dimaksud di sini bukan berarti metode dakwah beberapa ulama yang pernah masuk ke gereja itu bukan, tetapi kita ini mengikuti tradisi-tradisi orang lain.
gereja, tidak untuk mengajar yang agar supaya mereka bisa menerima pada satu nilai yang lebih baik, tetapi kita mentoleransi diri dan kita ikut-ikut saja, ikut-ikut saja bersama keluarga. Ini sangat tidak dibenarkan. Atau bahkan ada yang terbaru langsung menggelar Natal di gereja, ini juga bagus. Menurut Harold saya sendiri sangat, kalau kita alam saja sudah dipastikan kekufuran. Tapi kalau kemudian ke gereja niatnya itu untuk mengajak atau memberikan simbol kedamaian dalam arti bahwa negara yang dalam keadaan kritis, kemudian ayo semua komponen agama bersatu untuk menguatkan nasionalisme, itu beda masalah. Ini tidak, ini adalah bagaimana kemudian dia itu ikut-ikutan hanya untuk menjadi modis atau apa. Jadi tidak ada niat yang lebih baik. Kalau untuk kemudian umat beragama dan menguatkan nasionalisme, saya ada masalah. Tapi juga jangan kemudian melebihi batas sampai kemudian ada dalam gereja. Jadi kalau kita ada itu manfaatnya, orang Nasrani yang mau semua ya, tidak ada, jangan. Ya, walaupun tanpa ada, bagaimana kita bertobat dengan mereka sehingga mereka tersentuh, kemudian kita yang ampun, kemudian Rasul Islam itu baik. Ya, perlu kemudian kita ada dengan niatan bahwa ini malah jatuhnya itu adalah istirahatul akidah, jadi menyatukan, mencampur adukan bagaimana. Atau mengingkari bahwa Mekah itu tidak benar itu sebagai tempat pelayanan Nabi, Ka'bah sebagai imam, sebagai kiblatnya para muslimin, dan Masjidil Haram itu tidak benar. Cukup buat Masjidil Haram di Jember misalnya. Ini terlalu kelompok-kelompok yang tidak benar. Ada baru saja kemarin kelompok yang mengatakan tidak perlu haji ke Mekah, cukup haji ke Jember. Ini kan tidak bisa dibenarkan ini. Atau berarti kalau sudah ke Jember gugur kewajiban hajinya, tidak bisa. Ya, kalau cuma manasik-manasik hanya silakan. Jangan kita Jember kesek, kalau itu ada ya, apa namanya? Kebun kurma ini ya, ada kakuannya, miniaturnya banyak sekali. Terus itu aja terus pulang bilang saja habis haji. Gimana di kebun kurma ini kan bisa jadi seperti itu ya. Nah ini tidak dibenarkan ya. Allahu a'lam. Semoga sedikit yang kami sampaikan dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.